Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan daripada perbincangan kita seputar Ramadan. Ada pertanyaan yang berbunyi, apakah sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di masjid? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu kita perhatikan terlebih dahulu daripada apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak melakukan solat-solat sunnah itu di rumahnya. Bahkan ketika pelaksanaan solat tarawih dilakukan oleh Nabi SAW untuk pertama sekali di masjid, hanya beberapa hari saja, kemudian banyak para sahabat yang mengikuti Nabi dari belakang. Lantas Nabi SAW karena sifat daripada rahmatnya kepada umatnya, maka Nabi lantas memindahkan solatnya tersebut ke dalam rumah, sehingga Nabi hanya solat di masjid itu beberapa hari saja ketika pelaksanaan solat tarawih. Kemudian para ulama berpendapat bahwa dari riwayat-riwayat yang ada, maka solat sunnah itu lebih afdal dilakukan di rumah. Juga solat tarawih sebetulnya afdal dilakukan di rumah. Hanya saja solat duha, kata ulama, itu afdalnya dilakukan di masjid. Tujuannya adalah untuk mengajak manusia, sebab di saat waktu duha itu banyak manusia yang lupa kepada Allah, sehingga kalau kita pergi menuju masjid lantas melaksanakan solat duha di masjid, maka di situ ada nilai dakwah di dalamnya untuk mengajak manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga solat duha itu afdal kalau dilakukan di masjid. Kemudian di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu disebutkan bahwa solat tarawih itu lebih afdal dilakukan di rumah bagi para penghafal Al-Quran yang ingin mengulang hafalan daripada Al-Qurannya. Ya, jadi bagi para menghafal Al-Quran itu lebih afdal dilakukan di rumah untuk pelaksanaan salat tarawih. Kemudian kalau ditanyakan mana yang lebih afdal, ya, salat tarawih di masjid berjamaah atau salat tarawih berjamaah di rumah. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat daripada dalil-dalil yang ada, maka salat tarawih itu kalau kita lakukan di rumah berjamaah itu lebih afdal daripada tarawih dilakukan berjamaah di masjid. Kenapa? Karena di situ ada menggabungkan daripada dua perbuatan. Ya, pertama perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua perbuatan berjamaahnya. Adapun perbuatan berjamaah di masjid salat tarawih itu dilaksanakan hanya ketika masa Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ya, beliau yang menginisiasi untuk melakukan sholat berjamaah tarawih di masjid. Nah, itu kalau dalam kondisi saat ini, maka ya, yang afdal adalah lakukan sholat tarawih di rumah berjamaah, ya, dengan anak dan istri kita. Kemudian bagaimana kalau tidak hafal daripada banyak Al-Quran? Apakah boleh melihat kepada Al-Quran, melihat kepada mushaf? Nah, dalam hal ini maka para ulama mengatakan yang afdal adalah dengan melihat mushaf, ya. Meskipun tadi para menghafal Quran salat di rumah, maka juga lebih afdal mereka dengan melihat mushaf untuk juga memperbaiki daripada hafalan Al-Qurannya. Apa dalilnya? Nah, dalilnya ini terdapat di dalam kitab Matla'ul Badrin Fima Yu'ta Ajruhu Marratain, ya, karya daripada Al-Imam As-Suyuti.
beliau menghadirkan satu redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan juga Imam Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab dari Aus Al-Thaqafi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qira'atu rajulin min ghairi mushafin alfu darajatin wa qira'atuhu fil mushafi tudha'afu alfai darajatin. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seseorang yang membaca Al-Quran tanpa mushaf itu mendapatkan 1000 kebaikan. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf itu mendapatkan 2000 kebaikan. Kenapa bisa begitu? Sebab memandang kepada mushaf itu sendiri adalah ibadah. Sehingga orang yang membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf, maka dia mendapatkan 2 kebaikan. Yaitu kebaikan membaca Al-Quran, juga kebaikan melihat daripada mushaf tersebut. Nah, kalau kita tidak hafal atau tidak bisa hafal banyak daripada ayat Al-Quran, maka melihat kepada mushaf dengan dasar dalil hadis ini, maka itu lebih utama. Ya, gunakan mushaf, ya, baik dengan menggunakan alat untuk meletakkan daripada mushaf tersebut, atau gunakan daripada mushaf saku, ya, Al-Quran yang saku, ya, dimasukkan ke saku, kemudian ketika kita ingin membacanya kita buka. Maka gerakan membuka Al-Quran, ya, membolak-balik Al-Quran itu tidak menyebabkan batal sholat, ya, sebab gerakan itu adalah gerakan kecil, sehingga menggunakan mushaf saku itu lebih afdol, lebih baik daripada membaca Al-Quran melalui HP, ya, sebab HP itu bukan mushaf. Ya, HP itu digital mushaf, ya. Yang dimaksudkan mushaf di sini adalah berupa lembaran-lembaran. Adapun HP itu tidak termasuk di dalam mushaf. Apalagi HP-nya itu di dalamnya terdapat bermacam-macam kan isinya, ya, bercampur baur, maka tidak lebih baik, ya. Tidak lebih baik menggunakan daripada mushaf, ya. Mushaf lebih baik, ya. Gunakan mushaf saku, ya, letakkan, masukkan ke kantong bajunya kita, maka itu lebih utama daripada menggunakan HP. Wallahu a'lam bishawab.